Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ingkang kula hormati pengurus Musholla Al-Hidayah Bapak Haji Mustajab, pengurus saking Majelis Tabligh pimpinan Ranting Muhammadiyah Bolokan, sedaya para alim, para sepuh binasipun, para jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kula panjenengan sedaya tasih pinaringan rahmat dan nikmat sehingga kita dalam kesempatan ingkang mulia ini tasih diberikan kesempatan, diberikan nikmat kalian Allah Subhanahu wa taala saged ngelampahi ibadah, dan tentunya kita saged kempal wonten majelis menika kanggene ta'lim rutin ingkang diadaaken kalian majelis tabligh pimpinan Ranting Muhammadiyah Bolokan. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan sedaya dicatat kalian Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan ingkang ikhlas, amalan ingkang sholih. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sakderenge kula menyampaikan materi terus niki asli ngoten jadwal dari almarhum Ustadz Haji Hanif, mantun mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, memberikan curah rahmatnya kanggene Ustadz Haji Hanif. Mudah-mudahan dijembarkan kuburannya, ditetesaken sedaya napa ingkang sampun diajarkan kanggene kula panjenengan sedaya ning gadah manfaat dan mengalir pahalanya. Allahumma amin. Terus niki wancine beliau, karena beliau sudah wafat, kula disuwun kali majelis tabligh untuk menggantikan jadwal beliau. Dan materi kita di malam hari ini kula disuwun kali Mas Auzan untuk menyampaikan materi tentang fikih kurban, fikih kurban ataupun tentang keutamaan kurban. Para hadirin kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mangke penyampaian tentang fikih kurban kula mangke sebut singkat-singkat mawon ya, karena memang waktunya juga singkat, jadi mboten banyak yang bisa disampaikan. Yang penting kita bisa mengambil bintan-bintan faedah dan poinnya. Jadi di dalam syariat Islam, kurban sendiri itu tidak semata-mata dari syariatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi syariat kurban itu sudah jauh hari dicontohkan kalian Nabi Ibrahim alaihis salam. Terus Nabi Ibrahim itu adalah orang yang pertama kali memberikan keteladanan tentang kurban.
dari semua rangkaian manasik haji yang kita tahu itu sedaya niku merupakan napak tilas dari apa yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pramila sebelum kita mengupas tentang keutamaan, jadi kalau kita itu tahu tentang keutamaan suatu ibadah atau suatu amalan, maka itu menjadi kunci yang bisa mendorong kita beramal. Sedayanya amal itu mesti nggak ada keutamaan, nggak ada fadilah. Dan kalau kita itu tahu keutamaan dari suatu amal, maka kita itu akan terdorong untuk mengerjakan. Wonten tiyang niku sing mboten murun salat jamaah, Pak. Griyane pinggir musola. Tapi lek wae adzan 5 waktu mboten turun jamaah. Bisa jadi karena dia tidak tahu keutamaan sholat berjamaah, maka dia bermalas-malasan. Kurban sendiri pun juga merupakan ibadah yang memiliki keutamaan yang nanti akan kita bahas. Supados kula panjenengan sedaya saged bersemangat kanggene ngelambai ibadah kurban. Mumpung niki terus materi tentang kurban itu tidak harus sudah masuk Dzulhijjah, ya. Bahkan sebelum ini pun Dzulqa'dah, ya. Sekarang sampun Dzulqa'dah. Bahkan mantun hari raya Idul Fitri itu pun pembahasannya tentang kurban, karena itu berlanjut, ibadah yang berlanjut. Karena ibadah kurban itu sangat erat hubungannya dengan manasik haji, ya. Itu jadi satu yang kesatuan. Dan kalau kita tahu ibadah haji ini nggak ada mawaqit, waktu-waktu untuk pelaksanaan haji. Mulai kapan? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Terus Allah Subhanahu wa taala itu merangkai ibadah yang agung ini setelah kita ibadah puasa Ramadan itu mboten pedhot. Lajeng wonten Syawal. Syawal itu merupakan miqat zamani, miqat waktu di mana seseorang sing kepengin nglampahi umrah dan haji di tahun ini niku niatnya mulai Syawal. Ya, niatnya mulai Syawal. Tapi lagi kita niki datang Indonesia biasanya berangkat hajinya itu masuk Selo biasanya niku. Nggih, makanya kloter 1 sudah sampai di Madinah. Ya. Itu rangkaian ibadah demikian. Jadi ibadah kurban itu sangat erat hubungannya dengan haji. Pramila pembahasan tentang apa niki, tentang kurban di awal Dzulqa'dah niki mungkin dadosaken momentum yang baik supados kita niki ada waktu untuk persiapan. Napa malih majelis tabligh yang mengkoordinir gitu. Biasanya majelis tabligh yang mengkoordinir niku kurban. Majelis tabligh. Jadi biasanya majelis tabligh kemudian memberikan nopo semacam formulir gitu, nopo nih. Siapa yang mengelis siapa yang mau kurban. Jadi di dalam surah An-Nahl, lebih tepatnya di halaman terakhir, hampir terakhir dari surah An-Nahl, ya. Niku Allah Subhanahu wa taala dawuh, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Nabi Ibrahim itu adalah seorang pemimpin, ummatan qanitan, pemimpin yang menjadi teladan, dan beliau disifati sebagai qanitan lillah, orang yang sangat taat kepada Allah. Dan ketaatan beliau itu selalu sejak beliau mengikrarkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Terus pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim itu luar biasa. Supados Nabi Ibrahim mencari Tuhan, siapakah Tuhan yang memang berhak untuk disembah itu?
pencariannya itu luar biasa. Karena pada saat itu, ya, itu juga salah satu hikmah mengapa Nabi Ibrahim itu disebut ummah. Ummah itu adalah ada satu makna ummah itu bermakna imam, pemimpin. Ummah itu berarti satu orang di dalam sekelompok yang menyendiri, itu namanya ummah. Okay. Terus niki wonten jamaah sak menten kathah niku wau. Ternyata kok wonten setunggal tiyang niku sing mencil piyambak niku namine ummah. Mergi napa kok ngenten? Karena Nabi Ibrahim di saat itu wonten tiyang sing beriman kepada Allah di muka bumi ini kecuali hanya Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah pada saat itu. Kemudian Nabi Ibrahim disebut seseorang yang terkucil dari banyak orang, sementara dirinya itu qanitan lillah, orang yang sangat taat kepada Allah. Mboten nanti bangkang blas niku namine qanit. Ya kita sih wonten bangkang kita mboten. Tasik wonten balik kita aras-arasen nggih tas turu wonten kok dilalah wonten adzan asar cah tas keteliar nang adzan. Kadang kita tasik wonten. Nah, kita ambil poinnya dari qanitan niku. Betapa Nabi Ibrahim itu sangat taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika beliau mengidam-idamkan memiliki seorang putra, baik dari Sarah yang pernikahannya itu puluhan tahun itu mboten diparingi putra belas. Kalau Allah Subhanahu wa taala lajeng diizinkan oleh Sarah itu untuk menikah dengan Hajar. Maka dengan pernikahannya dengan Hajar itu mboten suwe-suwe lajeng Allah Subhanahu wa taala maringi seorang putra yang bernama Ismail. Ya. Niku puluhan tahun penantiannya itu puluhan tahun untuk mendapatkan seorang putra. Dalam satu riwayat itu Nabi Ibrahim memiliki putra Nabi Ismail itu dalam usia 90 tahunan. Ya, 90 tahunan. Kados Nabi Zakaria. Pun saking senenge nggada putra. Niki kula singkat mawon nggih. Saking senenge nggada putra niku wau. Wayahe mancik lare niku wau. Bahasa Al-Qur'annya itu mengatakan walamma balagha asyuddah. Nalikane bocah niku wau sudah sampai pada masa remajanya. Kira-kira wonten umur 13 tahun. Ya. Niku Allah Subhanahu wa taala menguji dhateng Nabi Ibrahim supados menyembelih putranya, dan perintah itu disampaikan oleh Allah melalui mimpi. Niku mboten sembarangan, Pak. Ya. Lek kita niki wonten mimpi tinggalkan belah ngoten niku iki mimpi gendeng, ngoten nggih. Kok ono perintah kok diganggan belah putra. Nabi Ibrahim boten, karena dia tahu beliau itu seorang nabi. Wahyu itu ada kalanya langsung disampaikan dari malaikat Jibril, ada kalanya memang disampaikan melalui mimpi. Dan mimpi-mimpi para nabi itu adalah mimpi yang benar, wahyu juga. Maka ketika ada mimpi seperti itu kemudian disampaikan kepada putranya, alhamdulillah putranya pun juga menerima. Niku mboten nabi, mboten tiyang saleh, mboten mungkin. Nek kita niki misalnya wonten bocah nanti, wes mboten ngurusi Pak, ya. Sampeyan ono-ono ae Pak, aku kok gondel, ya. Mencetak ngono bocah iki tambah melayu, Pak. Ya. Nah, Nabi Ibrahim itu melaksanakannya, padahal di satu sisi itu sangat cinta kepada putranya yang diidam-idamkan. Di satu sisi beliau itu ini perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim itu tahu
Jangan sampai yang kemudian cintanya dia kepada Allah itu terhalangi dengan cinta dia kepada anaknya. Terus apa yang diambil keputusan beliau untuk menyembelih Nabi Ismail itu merupakan tidak semata-mata pengorbanan, tetapi jangan sampai si anak ini kemudian menghalangi cintanya kepada Allah. Ini maksudnya. Mergi Nabi Ibrahim itu kurang nopo. Saderenge Nabi Ismail itu besar. Ketika setelah menikah dengan Hajar, ini langsung diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo Ibrahim Musa bojomu nak Mekah. Nggih. Pun dikan Mekah ngoten, dekeken keluargamu nak Mekah. Sementara Hajar berada di Yerusalem, di Palestina. Maka kemudian dua tempat ini menjadi tempat yang suci, ya. Sing Sarah niku wau kemudian melahirkan Ishak kemudian melahirkan putra-putra Bani Israel itu, yang kemudian mereka menetap di Palestina. Sementara yang Nabi Ismail niku mboten wonten gada keturunan sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedayane niku menjadi bangsa Arab yang tidak ada garis keturunan Nabi kecuali Nabi Ismail dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku kados mekaten. Nah, ketika kemudian ditaruh di Mekah, napa terase Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku meninggalkan sebagian dari keluargaku, keturunanku. Mergi wonten keturunane sinten pundi? Ten Palestina. Keturunan dari Hajar nggih menika Ismail disalat ten Mekah. Biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah sing boten wonten tanamane blas. Gersang Pak Mekah niku. Dan sampai hari ini Mekah niku gersang. Ya. Adapun wonten tanaman-tanaman dan sebagainya niku merupakan apa, hasil dari teknologi yang kemudian bisa tumbuh tanaman-tanaman. Dulu mboten wonten tanaman. Niku lek mboten tiyang sing saking cintanya, taatnya kepada Allah. Sik cakut kawin enggak ada putra gitu. Hajar itu masih dalam kondisi hamil. Coba bayangkan, didekek sendirian ten suatu lembah sing peteng boten wonten tiyang blas, tanaman saja untuk makan itu tidak ada, minuman aja tidak ada itu. Tapi Nabi Ibrahim itu saking cintanya, jangan sampai istri ini menghalang-halangi cintanya kepada Allah. Itu ditaruh kan bundi. Ya sudah, kalau diperintah seperti itu sudah taruh aja. Maka ketika ini wonten riwayat ini, Nabi Ibrahim ketika meletakkan Hajar di Mekah itu didekek mboten kakean cangkem, langsung ditinggal. Mboten piye ya sampeyan tak tinggal piye, basa-basi ndak ada basa-basi. Langsung jengkelak miring ngoten mau. Hajar itu bingung. Lajeng Nabi Ibrahim itu selangkah dua langkah beranjak dari tempat itu niku diceluk kali bojone. Ibrahim, gimana kamu? Apakah kamu akan tinggalkan aku sendirian di sini? Ya. Niku mboten direken kali Nabi Ibrahim. Kira-kira kita niki manusia kita mboten dekek bojo nang keleleran ten dalan ngoten. Lek mboten saking cintanya dia kepada Allah, makanya mboten wonten tiyang niku sing kehebatan cintanya, ya, pengabdiannya kados Nabi Ibrahim. Ya. Mboten wonten. Sak bojone, sak anake niku dikorbankan, ya, menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Nabi Ibrahim boten oleh diceluk malih kali Hajar niku. Ibrahim, apakah kamu tega meninggalkan aku di sini? Niku boten dire sampai ping 3. Yang kemudian yang ketiga kalinya niku berpikir Hajar itu, aku iki bojone Nabi,
pertanyaan seperti itu tidak layak disampaikan kepada seorang nabi. Maka kemudian Hajar itu bertanya, wahai Ibrahim, yang Arab niku lho nyeluk bojone mboten nonton emas, mboten nonton Mas. Nggih. Panjenengan nek teng Arab mriku nggih. Teng Saudi, bojone niku lek jenenge Ahmad nggih diceluk Ahmad. Ya Ahmad, mboten nonton. Ya Mas Ahmad, mboten nonton. Nggih. Hajar niku jauh umurnya dengan Ibrahim, puluhan tahun. Nabi Ibrahim sampun sepuh. Niku lek nyeluk bojone nggih Ibrahim. Apakah yang menyuruhmu untuk menaruhku di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baru kemudian ada ucapan itu, Nabi Ibrahim menoleh. Betul, aku disuruh oleh Allah untuk menaruhmu, meninggalkanmu di sini. Lajeng mantune ya sudah, tinggalkan. Baru ikhlas Pak niku. Mergi niku bojone sinten? Bojone Nabi. Karena Hajar itu pasti paham, yakin kalau Allah yang memerintah tidak akan dikelelerno kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini akan kita ambil garis besarnya, ya, bahwa ketika kita diparingi macam-macam kali Allah, kenikmatan bermacam-macam, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mboten memerintah datang kula panjenengan menelantarkan istri kita mboten. Ditekekno dalan, ayo ya ayyuhalladzina amanu tekekan bojomu no dalan tinggalkan. Wonten perintah wonten napa? Ndak ada. Ya ayyuhalladzina amanu idbahu auladakum, sembelihlah anak-anakmu. Ada perintah seperti itu? Nggak ada. Untuk menunjukkan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu kita menelantarkan istri kita sebagaimana Nabi Ibrahim. Tidak perlu sampai kita kemudian menyembelih anak kita. Tetapi apa? Sedekahkanlah sebagian dari hartamu untuk kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Ya. Pun boten sing kaya ngono kok. Kalau betul-betul kita lagi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kepingin disebut sebagai orang yang mutir, orang yang taat, maka sisihkanlah harta yang ada di dalam dirimu itu untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa apa? Kurban. Itu poinnya yang harus kita ambil, okay. Nah sekarang kurban, okay. Kalau di dalam istilah fikih niku sebutannya adalah al-udhiyah. Udhiyah itu adalah sesembelihan untuk unta, untuk sapi, untuk kambing. Itu namanya al-udhiyah. Yang kemudian Idul Adha, ya. Adha itu artinya sembelih. Id itu artinya kembali. Berarti kita di tanggal 10 Dzulhijjah itu kembali menyembelih. Ya, terus artinya Id itu apa? Kembali. Idul Fitri artinya Id kembali. Al-Fitri makan, Pak. Ya. Al-Fitrul maknanya apa? Makan pagi. Ya. Tanawalul futur, makan pagi itu artinya Al-Fitr. Yang sebelumnya kita selama 30 hari berpuasa bukan sarapan, tanggal 1 Syawal isu ini dengan apa? Sarapan. Okay. Makanya disunnahkan saat dari kita melakukan sholat Idul Fitri, sunnahnya adalah sarapan dulu, makan minum sekedarnya, kemudian baru berangkat sholat Id. Berbeda kalau dengan sholat Idul Adha, tidak disunnahkan untuk makan. Karena apa? Karena makannya setelah sholat. Gimana kemantun sembelihan itu. Nah, al-udhiyah itu maknanya adalah sembelihan yang diambil dari kalimat duha. Duha yadha artinya apa? Sembelihan yang dilaksanakan merujuk pada waktu duha. Pramila ulama itu kemudian memahami waktu yang paling baik untuk menyembelih, itu yang terkait kali Idul Adha itu adalah waktu duha.
Itu waktu yang terbaik karena merujuk pada kalimat al-adha, waktu duha. Apa tidak boleh dalam satu siangnya sore? Betul apa? Ulama itu ada yang memakruhkan menawi sembelihan itu dilaksanakan malam hari. Terus malam hari itu berarti sudah masuk tanggal 11 Zulhijjah, 11, 12 sampai 13. Ya. Jadi kalau sembelihan dilaksanakan malam hari, misal pergi wong golokan iki seneng nyate bengi misalnya ngoten, nggih, boten enak lek gak nyate bengi, wis digorok bengi wae, ngoten. Nggih mboten napa-napa. Tapi sebagian ulama ada yang memakruhkan sesembelihan kurban itu di malam hari. Ya. Mergi napa? Karena tidak bisa dipersaksikan oleh orang banyak. Ya. Dan itu yang menjadi afdolnya itu dipersaksikan oleh orang banyak. Nah, ada istilah sembelihan niku disebut dengan an-nahr. Al-udhiyah niku nggih sembelihan, an-nahr itu juga sembelihan. Makanya tentang Al-Quran itu disebutkan di dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Naharon itu artinya sembelih. Fasalli li rabbik, maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah untuk Tuhanmu. Ya. Maka dari ayat ini niku diambil pemahaman bahwa ini adalah ayat di mana disyariatkannya sembelihan. Enggak menikah sembelihan Idul Adha. Ya. Nah, an-nahr apa bedanya dengan al-udhiyah? Terus istilah di dalam fikih niku wonten al-udhiyah, wonten adzabhu, wonten napa? An-nahr. Ya. Kalau kata Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu, inni arafil manami anni adzbahuka, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Adzbahuka itu artinya menyembelih, sembelih dengan cara lading niku di syarat memiliki namanya adzabhu. Ya. Terus niku yang istilah umum ya. Panjenengan biasanya ngorok wedhus dari sapi niku biasanya temu mriki nggih. Ujung leher yang paling atas yang mendekati dengan mulut itu namanya adzabhu. Taring ngeten iki dibelah. Ya. Itu namanya adzabhu. Itu sesembelihan umum untuk semua hewan. Ya. Seperti itu. An-nahr yang disebutkan wonten Al-Kautsar itu sembelihan yang biasanya diterapkan pada unta. Paham ya? Terus an-nahr itu yang biasanya diterapkan wonten hewan unta. Pramila kebiasaan orang Arab niku lek mboten beleh unta nggih beleh napa? Kambing, Pak. Sapi itu mereka mboten umum. Meskipun sapi juga termasuk hewan yang dikorbankan. Terus ada 3 hewan yang dikorbankan, unta, sapi, dan kambing dengan berbagai macam jenisnya. Menawi wonten tiyang di satu daerah yang kemudian tidak ada sapi, itu boleh diganti dengan kerbau. Ya. Dalam satu fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah boleh kurban dengan kerbau, itu boleh. Ya. Bagi kerbau itu juga harganya nggih mahal nggih. Kerbau kan sapi awis nggih. Kerbau nggih. Kerbau nggih. Lek teng Manado mriku, Manado itu kan biasa ada upacara napa nih? Adat nih. Itu bisa harganya sampai 1 miliar, Pak. 1 miliar untuk 1 ekor kerbau niku sing warnanya pink-pink ngoten, warnanya sedang putih-putih ngoten. Niku harganya itu meh sak miliar niku. Itu boleh. Ya. Terus itu termasuk bahimatul an'am, hewan-hewan yang disebut sebagai bahimatul an'am, yang hewan ternak yang boleh disembelih. Menika unta, kemudian sapi atau kerbau, dan sejenis kambing. Kambing niku wonten kambing kibas, wonten kambing kacang niku. Jawa. Itu disyariatkan ngoten. Nah, sing nahr niku wau wanhar dan sembelihlah. Niku lek cara nggorok ngoten niku lek diterapkan di unta. Niku lek nggorok unta niku mboten teng mriki, Pak.
Nggih, mergi unta niku kan gulune dawa nggih. Sinten tiyang sing saged gulu dawa ngoten? Panjenengan lek tingali ten Saudi kalau panjenengan haji, itu sekali-kali panjenengan itu jalan-jalan ten manhar, Pak. Namanya itu manhar. Panjenengan kalau umroh biasanya juga tergantung travelnya. Biasa dijak ten daerah namanya manhar. Manhar itu tempat penyembelihan hewan kurban. Niku jumlahnya sing jenenge kambing, kemudian unta niku ribuan. Ribuan. Biasanya wonten jamaah haji sing njaluk napa wonten nggih angsal, mboten napa-napa. Nggih. Hanem temeriku panjenengan bisa melihat praktik orang Arab itu menyembelih unta. Ketika menyembelih unta itu niku di bagian leher yang paling bawah yang mendekati bahunya. Terus belahnya niku sebelah bawahnya. Terus untane niku mboten diturunno mboten kados sapi diblek mboten. Dilunggunah ngoten mawon. Mantun niku guru niku dibatek ngeten dibeleng ngisore sret ngoten mawon. Sak belehan, Pak. Mulai mboten ngeten. Ajeng pun lihai nggih. Pun lihai wonten praktek-praktek cara menyembelih yang teknik yang baik niku memang lek sampun lihai niku lek sing pro, istilahnya kan pro nggih. Niku mbeleh niku mboten di ngeten-ngeten didelok saiki pedhot kabeh ta Kak. Sik dibaleni maneh ngeten. Tiyang niku lek sampun pro niku sak belehan sak bus ngoten mawon. Sret ngoten mawon pun pasti putus semuanya. Dua urat nadinya putus, kemudian saluran pernafasannya putus, saluran makanannya juga putus. Itu syaratnya kados mekaten. Jadi semuanya harus putus empat niku wae. Dua urat nadi kanan kiri, kemudian kerongkongan putus, tenggorokan juga putus. Itu teknik yang disebut an-nahr, yaitu sesembelihan pada hewan unta. Semuanya itu ada di dalam kajian fikih, ya. Bon. Salajengipun keutamaan kurban. Kalau kita melihat, ya, keutamaan kurban, nopo keutamaan kurban, tidak ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ini sing sebut sahih, ya, yang menyebutkan tentang keutamaan kurban, kecuali hanya satu yang hadisnya itu pun dikatakan hasan. Hasan itu corole hadis ngoten niku awalnya niku dhaif, lemah Pak hadisnya baru saged diterima. Karena banyak perawi yang meriwayatkan, kemudian derajatnya menjadi diterima. Nggih. Terus misal ngeten, wonten tiyang niku sing salah satu, misal niki contoh mawon. Wonten niki misalnya anggota niki jamaah Mushola Al-Hidayah ngekei kabar misalnya ngoten niki contoh nggih contoh. Satu orang dina Jumat sesuk kaji mustajab dum-dum dhuwit 1 juta. Contoh niki contoh nggih. Dum-dum nok omahe ngoten. Nah, tapi yang meriwayatkan itu, yang menyampaikan itu kadang dia itu dikenal orangnya jujur, kadang boten, kadang kalau benar atau tidak. Lek cara hadis, mboten diterima, Pak. Karena orang menyampaikan hadis itu perawinya harus benar-benar jujur, itu harus diterima. Tapi lek kadang dikenal gak temenan, kadang hoax iki. Kadang orangnya sering bawa ke berita hoax. Ternyata yang membawa kabar itu mboten Pak Haji Mat Soleh niki mboten. Nggih. Pak Haji Samsul Hadi nggih ngomong, "Iya bener. Ono engko kaji tajam kok dum-dum duwe dina Jumat." Contoh Haji nggih. Wonten nggih wonten malih sing ngomong malih. Karena banyak yang meriwayatkan itu, kemudian ucapan tadi itu menjadi benar. Yang awalnya mungkin tidak diterima karena banyak yang mengucapkan, maka menjadi benar. Nah, hadis itu yang ngonten. Selama hadis itu tidak palsu, mboten mungkar, derajatnya itu mboten palsu, menawi kadah periwayatan, maka hadis itu bisa menjadi sahih. Nah, tentang keutamaan kurban ini mboten wonten hadis yang sahih kecuali hanya satu. Itu pun hadis yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam."
boten wonten amalan ingkang dilampahi kalian putra Adam saking sedayane amal di hari Yaumun Nahar, dia menika tanggal 10 Dzulhijjah. Niku amalan sing paling dicintai oleh Allah di hari itu adalah ihraqud dam. Nggih menika menumpahkan darah. Ya. Jadi ibadah yang paling agung, yang paling besar di hari tanggal 10 Dzulhijjah itu yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Kurban. Terus sholat Idul Adha, sedekah kita, apapun itu niku mboten wonten apa-apane kalih kurban. Itu pahalanya yang sangat besar. Napa malih tiyang niku wau kalian nglampahi haji, wis haji nggih. Mantun niku haji ndak perlu puasa Arafah nggih. Yang haji puasa Arafah ta mboten? Dalem? Mboten, panjenengan sing nate haji. Puasa Arafah ta mboten? Pas Arafah niku. Mboten nggih. Tapi kalau seandainya puasa pun mboten napa-napa. Mergi puasa Arafah itu haknya yang tidak berangkat haji. Nggih. Terus makanya kita niki di bulan Dzulhijjah itu banyak rangkaian ibadah-ibadah agung, Pak. Ya. Ibadah-ibadah agung kita ini wonten kurban, ada puasa Dzulhijjah. Puasa Dzulhijjah itu tidak hanya tanggal 9 Dzulhijjah, mboten cuma tanggal 9 napa Arafah niku mboten. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 itu kita disunahkan untuk berpuasa awal Dzulhijjah niku. Nggih. Itu keutamanya besar. Kemudian ibadah kurban, ibadah haji dan sebagainya. Terus kita di dalam bulan Dzulhijjah itu banyak ibadah-ibadah agung yang di dalamnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teramat dicintai Allah adalah ihraqud dam, yang menika menumpahkan darah. Innaha ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Sedaya niku wau hewan korban bakal datang di hari kiamat beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Sempurna. Pahalanya datang kepada kita bensin dan dinten kiamat. Pernah gak kita niku mendengar hadis yang menjelaskan bahwa korban itu nanti akan mendapatkan pahala sebanyak bulu hewan korbannya. Nanti mireng ngoten apa betul? Itu hadisnya mboten sahih, ya. Hadisnya dhaif, bahkan disebutkan hadisnya itu palsu. Makanya sampun kula awalin ku wau mboten wonten hadis yang sahih menerangkan tentang keutamaan pahala-pahala dan sebagainya tentang kurban kecuali hanya hadis ini saja. Ya. Wa inna ad-dama la yaqa' min Allah bi makanin qabla an yaqa' min al-ard. Dan darah yang dikucurkan itu akan lebih awal jatuh di sisi Allah sebelum darah itu tumpah di bumi. Ya. Terus menawi kita niki mbeleh ngeten niki darahnya niku dereng nemplek ten tanah. Niku lek cara hukum akhirat niku sampun ten di sisi Allah Pak niku pun. Ya. Sampun di sisi Allah. Fatihu biha nafsan, maka hendaklah kalian merelakan mengikhlaskan di dalam sembelihan itu. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini penting ayat ini. Tidak akan pernah sampai kepada Allah daging-daging yang kita makan, darah yang dikucurkan itu sampai kepada Allah betul. Tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah takwanya, spiritnya. Kangge napa kita niki kurban itu yang menjadi nilai di sisi Allah. Lek daging niku mboten sampai mergi napa? Karena daging dan darah itu kan sifatnya materi. Dan materi itu tidak akan sampai pada Allah. Semua materi itu akan hancur. Ya. Daging yang kita makan. Terus napa? Sebagian yang menjadi nutrisi, sebagiannya menjadi kotoran. Ya, kotoran pun melebetan pun di sapi tank Pak pun kelas. Ya. Tidak ada nilainya saja. Kemudian darah nggih ngoten.
Ketika dikucurkan mlebu tanah oleh pirang dina, oleh pirang wulan pun diserap tanah, selesai. Tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah nilai takwanya kita nih, pengorbanan. Makanya diarani kurban. Karena kita itu berupaya dengan sembelihan itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sepatutnya kita fahami, jangan sampai kemudian kita yang berkorban, niatnya macam-macam, niat kepingin dipandang orang, dipuji orang, macam-macam pun niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Allah. Pun hukum kurban secara kesepakatan ulama adalah sunnah muakkadah. Dan itu juga disampaikan di dalam Tarjih Muhammadiyah, hukumnya adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Sebagian ulama ada yang mewajibkan. Terus menawi kita niki diparingi kelonggaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mboten gadah utang, mboten terlilit hutang, sementara untuk keluarga kita tercukupi, sisihkan harta itu untuk kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan wonten setunggalipun hadis Nabi, idza ra'aitum hilal dzulhijjah, apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah. Niki lek pakai metode ru'yatul hilal. Lek Muhammadiyah mboten pakai, Pak. Nggih. Jauh-jauh hari sebelum Syawal, sebelum Ramadan sudah ditentukan, sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid bahwa Ramadan, Syawal, kemudian 1 Dzulhijjah, 10/9 Dzulhijjah sudah ditentukan tanggalnya. Tanggal pinten pinjeng? 17. Kalau mboten hafal. 17 Juni, nggih. 17 Juni. Nah, niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu belum menggunakan hisab. Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, apabila kalian melihat hilalnya Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan berhendak salah satu di antara kalian an yudhhiya, untuk berkurban. Terus niatnya niku dipasang mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Terus kita niki lek kepengin kurban itu niatnya dimantepno pada tanggal 1 Dzulhijjah. Karena ada turunan hukumnya. Apa itu turunan hukumnya? Fal yumsik an sya'rihi wa adfarih. Yang niku lek kepengin kurban di tahun ini, maka pada mulai tanggal 1 Dzulhijjah hendaklah dia menahan untuk memotong rambut, memotong kukunya. Niki nggih sepatutnya difahami. Terus sangi hadis niki saged kita ambil faedah. Pertama, Rasulullah mengatakan wa arada ahadukum, siapa yang di antara kalian berkehendak. Berarti kan kalau berkehendak itu artinya pilih kerso, pilih boten. Kan boten nggih. Maka yang diambil hukumnya adalah kalau ada pilihan boleh berkehendak, boleh tidak, itu artinya kurban itu hukumnya adalah sunnah. Nah, kemudian Rasulullah kemudian mengatakan, kalau kalian memang berkehendak di tahun ini itu kurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfari, hendaklah tidak memotong bulu-bulu. Terus memotong bulu niki rambut, jabut ulu irung, misalnya gatel ngeten, jabut ngeten, mboten angsal. Nggih, wis dikukur-kukur ngeten mawon. Nggih. Mencukur kumis, memotong jenggot, nggih. Memotong bulu ketiak, memotong sing ngisor, nggih. Enggak boleh. Nggih. Pokoknya yang bulu-buluan enggak boleh dicukur, tidak boleh dipotong, tidak boleh. Termasuk kuku-kuku juga tidak boleh dipotong. Biarkan sampai kapan? Sampai sekiranya hewan kurban kita niku jelas-jelas sampun disembelih. Sampun disembelih ngoten niku. Lho, kok nisa iki? Terus?
niku barulah kemudian dipotong. Okay. Baik kita meniatkan untuk diri kita sendiri maupun diniatkan untuk keluarga kita. Okay. Terus misal nopo wonten tiyang niku sing mbeleh sapi atau mbeleh kambing misalnya ngoten. Okay. Niatnya niku kangge nek piyambakipun termasuk dilibatkan untuk keluarganya dan orang tuanya misalnya. Bagi orang yang berniat untuk dirinya berkorban, ya, yang awalnya dia sahibul madha, ya, orang yang berkorbannya itu dia tidak boleh potong kuku dan potong bulu. Ya. Adapun yang diikut sertakan anak-anak, bojo nih, bapak ibu nih, itu tidak apa-apa. Ya, potong kuku tidak apa-apa. Tetapi sing ngetokno duwike niku wau, nggih, sing tumbas mendone, tumbas sapi dan seterusnya niku, itu yang tidak diperkenankan untuk potong kuku, nggih, dan juga termasuk potong rambut. Niku perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini masih banyak nggih, kajian kita dan tentunya mboten saged kula jelaskan sedaya ini mugi-mugi yang ada yang ini dados motivasi kula panjenengan sedaya supados mau untuk beribadah korban di tahun ini. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi taufik hidayah dan mudah-mudahan maringi manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.